Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Situasi putus asa. Rasa sakit adalah hal yang menyebabkan Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Sakit yang membakar tulang. Xiao Yan membuka matanya yang agak kabur dengan susah payah. Kemerahan cerah yang seperti darah segar ditangkap oleh matanya. Dia perlahan melebarkan matanya. Baru setelah itu dia berhasil melihat dengan jelas bahwa kemerahan cerah ini adalah magma yang tak terhitung jumlahnya mengalir perlahan-lahan. Magma? Xiao Yan terkejut sesaat, tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi waspada. Dengan sapuan pandangannya, dia tiba-tiba tercengang menemukan bahwa tubuhnya saat ini berada di magma yang sangat luas. Apalagi, posisinya jelas jauh di dalam magma. Ini karena ke arah manapun dia memandang, yang bisa dia lihat hanyalah magma berwarna merah cerah. Tatapan Xiao Yan melihat sekelilingnya dan segera menemukan bahwa ada sekelompok api tak terlihat di tempat sekitar 10 kaki jauhnya. Sekelompok nyala api tak terlihat menyala secara bergejolak. Apalagi dia sendiri, tampaknya berada di dalam perut nyala api yang tak terlihat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Kepalanya yang agak kabur perlahan memulihkan ketajamannya. Baru saat itulah Xiao Yan dengan jelas mengingat bahwa dia tampaknya telah diserang oleh Flame Heart Flame, dan kemudian kehilangan perhatiannya, lalu, di mana tempat ini? Ini adalah suatu tempat jauh di bawah tanah, tempat lahirnya Fallen Heart Flame. Suara tua yang agak lemah tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Guru? Apa kabar? Xiao Yan tiba-tiba mendengar suara yang familiar ini saat dia bingung. Xiao Yan segera tampak seperti orang yang telah menggenggam sedotan setelah jatuh ke air saat dia buru-buru bertanya dalam hatinya. Saya masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Teman kecil, sudah hampir setengah bulan sejak kamu diseret ke sini oleh Fallen Heart Flame. Itu telah mencoba untuk menyempurnakan Anda selama periode waktu ini, atau mungkin itu harus menjadi api inti teratai hijau di dalam tubuh Anda. Saya telah menggunakan Bone Chilling Flame untuk melindungi Anda selama periode ini ketika Anda tidak sadarkan diri. Namun, itu terlalu melelahkan. Saya tidak mungkin bertahan lebih lama. Saat itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Suara Yao Lao cemas karena lemah. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menyapu pandangannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya ditutupi oleh lapisan api berwarna putih pekat. Sekelompok besar api tak terlihat di luar nyala api masih ada seperti ular kecil. Meskipun diisolasi oleh Bone Chilling Flame, suhu yang menakutkan masih dapat menyebabkan kulit Xiao Yan mengirimkan gelombang rasa sakit yang membakar. Hal yang telah membangunkannya dari kondisi tidak sadarnya sebelumnya adalah rasa sakit yang menusuk tulang. Kepanikan melonjak di hati Xiao Yan. Segera, dia mencoba menenangkan dirinya saat suaranya bertanya dengan datar, apa yang bisa saya lakukan untuk melarikan diri dari tempat ini? Ada keheningan setelah kata-kata ini terdengar. Beberapa saat kemudian sebelum suara getir Yao Lao terdengar, saya tidak tahu. Tempat ini jauh di bawah tanah. Di sini, Fallen Heart Flame pada dasarnya memiliki kekuatan yang tidak pernah berakhir. Jika aku memulihkan kekuatan di puncakku, aku mungkin bisa membuka segelnya. Selain itu, tempat kita saat ini pasti jauh di dalam magma. Jika Fallen Heart Flame melepaskan api di sekitarnya, kemungkinan Anda akan segera tertelan oleh magma panas ini. Meskipun Anda memiliki api surgawi, itu tidak mungkin mendukung Anda sampai Anda dapat keluar dari magma. Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu untuk mati. Tubuh Xiao Yan gemetar saat dia bergumam.
Bahkan dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak dapat melakukan apapun dalam situasi yang begitu menyedihkan. Bukankah itu berarti? Yao Lao menghela nafas pelan, tapi tidak bisa memberikan jawaban. Kalau bukan karena keberadaan api dingin tulang, Xiao Yan akan dibakar oleh api jantung yang jatuh, sampai titik di mana bahkan abu tidak akan tersisa saat dia jatuh pingsan. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Keengganan berkedip-kedip di pupil hitam pekatnya. Ada banyak hal yang masih perlu dia lakukan. Penghinaan klan Xiao mengharuskan dia untuk membersihkan dan dia perlu mencari ayahnya yang hilang. Terlebih lagi, janji yang telah dia berikan kepada seorang wanita muda untuk menjadi orang yang kuat dan muncul di depannya. Oleh karena itu, saya tidak bisa mati di sini. Kata-kata yang dipenuhi dengan keras kepala dan tekad perlahan keluar dari mulut pemuda itu. Kesulitan apa yang tidak dia alami selama bertahun-tahun ini? Apakah dia tidak akan menderita semua kesulitan itu tanpa alasan jika dia menyerah? Latihan keras yang dia alami selama bertahun-tahun untuk meningkatkan kekuatannya telah memungkinkannya untuk memiliki karakter dan tulang punggung yang sangat tangguh. Yao Lao juga tertawa pelan saat dia merasakan tekad yang kuat untuk hidup. Dia berkata, "Anak kecil, kamu selalu bisa membangkitkan semangat juang seperti itu. Karena ini masalahnya, saya akan membantu Anda bahkan jika saya harus mempertaruhkan tulang-tulang tua saya ini. Ingat, Bone Ciling Flame, saya mungkin hanya dapat bertahan selama 3 hari lagi. Setelah 3 hari, saya akan sepenuhnya mencurahkan kekuatan spiritual saya yang tersisa kepada Anda. Setelah itu, saya akan tertidur karena kelelahan kekuatan spiritual saya. Segala sesuatu yang lain terserah Anda. Saya harap saya dapat melihat siswa yang hidup ketika saya bangun kembali." Xiao Yan diam. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Matanya menjadi sedikit merah saat dia berbisik, "Guru, santai saja, murid ini telah berjanji kepada Anda bahwa saya akan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh Anda. Bagaimana saya bisa menyerahkan hidup saya di sini? Anak kecil, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan diri. Kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah 3 hari. Yao Lao tertawa sambil berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Dia berhenti berbicara omong kosong apapun saat dia menyilangkan kaki. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya ketika dia merenung sejenak dan mengeluarkan platform teratai berwarna hijau yang sangat indah dari dalam cincin penyimpanan dan duduk di atasnya dengan memutar tubuhnya. Rasa sakit yang membakar sangat berkurang setelah Xiao Yan duduk di atas panggung teratai berwarna hijau. Ternyata platform teratai yang lahir dari Green Lotus Core Flame ini cukup efektif dalam mengisolasi suhu. Aku lupa kamu masih memiliki harta karun ini. Dengan platform teratai ini, kemungkinan Anda melarikan diri hidup-hidup mungkin meningkat sedikit. Yao Lao tertawa aneh saat dia merasakan suhu yang sedikit berkurang. Dia segera merenung sejenak sebelum berbicara, "Jika Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah saya tertidur, Anda dapat mengkonsumsi pil roh tanah. Ini akan memungkinkan Anda untuk melawan sedikit lebih lama." Awalnya, benda ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki api hati yang jatuh, tapi dari kelihatannya situasinya, tidak ada yang tahu siapa yang akan menyempurnakan siapa. Xiao yang tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai menyerap energi afinitas api di sekitarnya untuk memungkinkan tubuhnya, yang telah melemah setelah pertempuran besar, pulih. Yao Lao terdiam lama setelah dia melihat Xiao Yan yang secara bertahap memasuki kondisi pelatihan. Baru saat itulah dia menghela nafas lembut. "Anak kecil, ini mungkin bencana yang harus kamu alami. Saya memiliki firasat bahwa jika Anda berhasil melarikan diri dari tempat ini, Anda akan melepaskan kepompong Anda dan menjadi kupu-kupu. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat."
Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran yang mengguncang bumi hari itu. Akademi Dalam, yang semula berubah menjadi berantakan total selama pertempuran itu, secara bertahap dibenahi. The Blazing Sky Key Refining Tower masih tetap terbuka. Apa yang menyebabkan semua orang menjadi sangat gembira adalah bahwa tempat ini masih memiliki efek yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Hadiah seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan semua orang, termasuk Sukian, menjadi sangat gembira. Namun, ketika mereka mengingat bahwa ada seorang pemuda yang mungkin telah berubah menjadi debu di bagian dalam menara, hati yang gembira tertutup oleh lapisan kesedihan. Meskipun pertempuran besar sudah berakhir, nama itu, pemuda itu, seperti jejak yang sulit dilupakan semua orang seperti yang dikatakan Sukian. Mungkin, setelah bertahun-tahun, ketika para siswa lulus dan menjadi orang yang kuat di suatu daerah, mereka mungkin masih mengingat pertempuran yang mengguncang bumi yang meletus di akademi dalam saat itu serta sosok itu. Dia telah menyelamatkan semuanya. Meskipun, gerbang Pan, yang telah kehilangan Xiaoyan, ditutupi oleh lapisan atmosfer gelap, kekuatan faksi ini menjadi seperti bola salju. Meskipun telah kehilangan pemimpin mereka, Xiaoyan, Pan S Gate, faksi ini, yang bahkan belum terbentuk selama setahun, sudah bisa dibandingkan dengan faksi Lin Xuya dan Liu Qing setelah pengumuman oleh Ziyan bahwa dia akan bergabung. Mereka, dari atmosfer spesial dari Pan S Gate, faksi muda ini mungkin bisa menjadi puncak dari seluruh akademi dalam seiring berjalannya waktu, dan tidak akan ada lagi faksi yang bisa menanganinya. Tentu saja, gerbang Pan, saat ini secara alami dikelola oleh Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya setelah kehilangan Xiaoyan. Namun akhirnya keduanya hanya menduduki posisi wakil ketua. Setiap anggota yang memasuki Pan S Gate akan diberitahu dengan jelas bahwa pemimpin sebenarnya dari Pan S Gate adalah pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh Inner Academy. Dia dipanggil Xiaoyan. Kebiasaan ini berlanjut dengan berlalunya waktu. Mungkin bertahun-tahun kemudian, akan ada orang yang melupakan instruktur Akademi Dalam. Namun, nama ini akan seperti membekas di hati mereka yang sulit untuk dilupakan. Tingkat ke-8 dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Sekelompok besar sesepuh yang memegang posisi sangat tinggi di Akademi Dalam berkumpul di sini. Memimpin mereka di depan adalah seorang tetua yang duduk di kursi roda. Rambut putihnya membuatnya tampak sangat tua. Tetua pertama, tempat ini telah sepenuhnya disegel sesuai dengan instruksi Anda. Pintu yang menuju ke tingkat terakhir ini telah ditutup. Tidak akan ada lagi siapapun yang dapat menagih. Seorang penatua membungkuk kepada orang tua yang duduk di kursi roda dan berbicara dengan hormat. Dari bentuk alamat, lelaki tua yang kepalanya ditutupi rambut putih itu sebenarnya adalah penatua pertama Sukian. Meskipun penampilannya saat ini sangat tua dibandingkan dengan dirinya yang sebelumnya. Jika bukan karena kilatan dingin yang sesekali melintas di matanya, siapapun akan mengira bahwa dia adalah orang tua yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Sudahkah Anda menyelidiki semua latar belakang para ahli dari wilayah sudut hitam yang berpartisipasi dalam serangan di Akademi Dalam? Tatapan Sukian berhenti di pintu hitam metalik yang menuju ke tingkat terakhir saat suaranya yang serak perlahan terdengar. Kami telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Berikan instruksi. Kumpulkan semua orang dalam waktu 1 bulan. Kami akan pergi dan mencari mereka satu persatu. Kami perlahan akan membalas penghinaan Akademi Dalam. Sukian melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Ya Pak. Semua sesepuh menanggapi serempak. Kemarahan melintas di mata mereka. Serangan diam-diam oleh para ahli dari wilayah sudut hitam saat itu tidak hanya menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam, tetapi juga menyebar ke seluruh benua. Jika mereka tidak membalas, bagaimana Akademi Jianan bertahan di masa depan? Sukian mengangguk perlahan.
Ketidakpedulian di wajahnya tiba-tiba tetapi perlahan menjadi tidak sedingin es. Jari-jarinya yang keriput menyilangkan satu sama lain saat dia bergumam, "Kalian semua, menurutmu, dia masih hidup?" Semua orang saling berhadapan, tetapi tidak ada yang berani membuka mulut. Setelah ditelan oleh Fallen Heart Flame dan diseret jauh di bawah tanah, peluang untuk bertahan hidup bahkan melawan seseorang yang merupakan seorang elit Douzong. Su Qian juga menghela nafas lembut, tampak mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan semua orang. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa Xiao Yan masih memiliki saudara kedua yang pernah datang ke Akademi Jianan. Setelah itu, dia tampaknya pergi ke wilayah sudut hitam. Kirim seseorang untuk menyelidiki dan diam-diam melindunginya. Perlakukan itu sebagai membalas kebaikan anak kecil itu." Su Qian melambaikan tangannya setelah mengatakan ini. Kursi roda itu berputar secara otomatis dan mengeluarkan suara bergerak yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Semua sesepuh menghela nafas saat mereka melihat punggung Su Qian menghilang. Tatapan mereka beralih ke pintu hitam pekat sebelum mereka perlahan membalikkan tubuh untuk pergi. Ketika mereka pergi, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa pada kedalaman yang tidak diketahui di bawah kaki mereka, nyala api putih yang pekat di permukaan seorang pria muda perlahan melemah. Siksaan dan temperamen yang sebenarnya perlahan tiba. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa jauh di bawah magma, pemuda itu berubah dan berjuang di tengah kehancuran. Apakah itu untuk melepaskan karangnya dan berubah menjadi kupu-kupu atau berubah menjadi debu, adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Ini karena tempat itu adalah tempat yang penuh dengan keputusasaan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.